Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Dewi dengan NIM 21051173 dari kelas Teknik Informatika K1. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan linear programming dengan menggunakan metode simplex. Di sini saya mengambil judul artikel jurnal yaitu optimasi keuntungan produksi kemplang panggang menggunakan linear programming melalui metode simplex. Penulis Selvia Aprilianti, Irnanda Pratiwi, Mahmud Basuki. Jurnal Seminar dan Konferensi Nasional IDIC volume 7 nomor 8 tahun terbit Mei 2018. Alasan saya mengambil jurnal tersebut karena penelitiannya bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan dengan meminimumkan biaya produksi kemplang panggang. Berdasarkan hasil survei terhadap pengrajin produk kemplang panggang di Kampung Jalan Pipareja, Kemuning, Palembang, diperoleh data-data produksi yang dimana sekali produksi ditunjukkan pada tabel. Tabel yang pertama, kebutuhan bahan baku 1 kali produksi kemplang panggang. Yang pertama, ikan giling. Untuk kemplang tunu membutuhkan produksi 5 kilo, kemplang lidah badak membutuhkan produksi 3 kilo, stok yang tersedia 10 kilo. Yang kedua, tepung tapioka. Untuk kemplang tunu membutuhkan produksi 10 kilo, kemplang lidah badak membutuhkan produksi sebanyak 6 kilo, sedangkan stok yang tersedia 30 kilo. Untuk garam, kebutuhan produksi kemplang tunu 0,4 kilo, kemplang lidah badak 0,3 kilo, stok yang tersedia 2 kilo. Gula, untuk kemplang tunu memerlukan kebutuhan produksi 0,2 kilo, untuk kemplang lidah badak memerlukan produksi 0,1 kilo, stok yang tersedia 2 kilo. Untuk penyedap, kebutuhan produksi kemplang tunu 0,1 kilo, kebutuhan produksi kemplang lidah badak 0,05 kilo, sedangkan stok yang tersedia 0,5 kilo. Keuntungan produksi kemplang panggang. Yang pertama, untuk pendapatan, kemplang tunu sebesar Rp450.000, kemplang lidah badak sebesar Rp360.000. Untuk biaya produksi Rp300.000 untuk kemplang tunu, sedangkan untuk kemplang lidah badak sebanyak Rp175.000. Sedangkan keuntungan yang didapat untuk kemplang tunu sebanyak Rp150.000, untuk kemplang lidah badak sebanyak Rp185.000. Adapun keuntungan yang didapat untuk penjualan kemplang tunu atau X1 adalah sebesar Rp150.000 per sekali produksi, dan kemplang lidah badak atau X2 adalah sebesar Rp185.000 per sekali produksi. Oleh karena itu, dapat diformulasikan fungsi tujuannya sebagai berikut. Untuk memaksimumkan fungsi Z sama dengan 150.000 X1 ditambah 185.000 X2. Dari data survei sebelumnya digunakan linear programming variabel dengan metode simplex sebagai berikut.
Untuk variabel keputusan, X1 sama dengan jumlah produksi kemplang tunu, X2 sama dengan jumlah produksi kemplang lidah badak. Untuk fungsi tujuan atau objective function, untuk fungsi Z sama dengan 150.000 X1 ditambah 185.000 X2. Untuk fungsi pembatas, ikan giling 5X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 10. Untuk tepung tapioka 10X1 ditambah 6X2 kurang dari 30. Untuk garam 0,4X1 ditambah 0,2X2 kurang dari sama dengan 2. Untuk gula 0,2X1 ditambah 0,1X2 kurang dari 2. Pendekatan melalui metode simplex dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu merubah fungsi pembatas dari pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan slash variabel. Misalnya 5X1 ditambah 3X2 ditambah S1 sama dengan 10. Fungsi yang tadinya kurang dari sama dengan 10 jadinya sama dengan 10. Didapat dari sini. Untuk 10X1 ditambah 6X2 ditambah S2 sama dengan 30. 0,4X1 ditambah ini salah, harusnya 0,2X2 ditambah S3 sama dengan 2. 0,4X1 ditambah 0,2X2 ditambah S4 sama dengan 2. Lalu masukkan persamaan ke dalam tabel. Untuk hasil perhitungan awal simplex, variabelnya untuk Z, tujuannya Z1, X1 minus 150.000, X2 185.000, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya 0, S5-nya 0, RHS-nya 0. Untuk variabel S1, Z-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 5, X2-nya sama dengan 3 dari sini, S1-nya sama dengan 1, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya 0, RHS-nya 10 di sini. S2 untuk Z-nya sama dengan 0, X1-nya 10, X2-nya 6, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, S4 0, RHS-nya 30. Untuk S3 fungsi Z-nya 0, X1-nya 0,4, ini 0,2 ya, ini typo. 0,2 yang X2, ini S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 1, S4-nya 0, RHS-nya 2. Untuk S4-nya fungsi Z-nya 0, X1-nya 0,4-nya disederhanakan jadinya 0,2, 0,2-nya jadi 0,1, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya 1. Untuk HS-nya 2. Memilih kolom kunci dan menghitung indeks. Tabel penentuan kolom kunci dan baris kunci didapat di sini perpotongan ini.
lalu mengubah nilai-nilai untuk baris kunci. Nilai baru diperoleh dengan rumus berikut. Nilai baru sama dengan nilai lama per nilai kunci. Didapat di ini. Sama dengan 0/3, 5/3, 3/3, 1/3, 0/3, 0/3, 0/3, 0/3, 10/3. Dari sini 0/3, 5/3, 3/3, 1/3, 0/3, ini 0/3, 0/3, 0/3, 10/3, dan seterusnya. Maka untuk nilai baris S2-nya sama dengan 0/3 sama dengan 0, 5/3 sama dengan 1,67, 3/3 sama dengan 1, 1/3 nilainya 0,33, 0/3 nilainya 0, 0/3 nilainya 0, 0/3 nilainya 0, 0/3 nilainya 0, 10/3 nilainya 3,33. Berdasarkan atas perhitungan di atas, kita mendapatkan transformasi untuk baris lainnya dengan rumus nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci, tabel nilai transformasi awal. Untuk Z 1, X1-nya minus 158.950, X2-nya 0, S1-nya 61.050, S2-nya 0, S3 0, S4 0, RHS-nya 616.50. Untuk S1-nya 0, X1-nya minus 0,01, S2-nya 0, S1-nya 0,01, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya 0, RHS-nya 0,01. Untuk nilai X2-nya baris S2, Z-nya itu 0, nilai X1-nya 1,67, X2-nya 1, S1-nya 0,33, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya 0, RHS-nya 3,33. Dapat dari sini. Untuk S3-nya 0, untuk nilai S1-nya minus 0,10, S2-nya 1, S1-nya minus 0,099, S2-nya 0, S3-nya 1, S4-nya 0, RHS-nya 1,334. Untuk nilai S4, Z-nya itu 0, S1-nya 0,033, S2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya 1, RHS-nya 2. Pada perubahan nilai awal diperoleh nilai baris kunci yang baru X2. Karena masih terdapat nilai negatif pada baris tujuan, yaitu ini, baris tujuan yaitu Z minus 158.950, maka proses perhitungan nilai optimalnya belum selesai. Untuk itu harus mencari kembali iterasi nilai transformasi yang akan menghilangkan nilai negatif tersebut. Lakukan iterasi dari awal pemilihan kolom kunci. Iterasi berhenti jika fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Untuk tabel yang ke-6, hasil akhir iterasi metode simplex. Untuk variabel basicnya, untuk Z-nya baris Z, fungsi Z-nya 1, X1-nya 0, S2-nya 0, S1-nya 61.050, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya 0, RHS-nya 61.016. 50. Untuk X1-nya 0, baris X1-nya 0, nilai X1-nya 0, S2-nya 1, S1-nya 0,01, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya
0, RHS-nya 0,01. Untuk baris X2-nya nilai Z-nya 0, nilai X1-nya 1,67, nilai X2-nya 1, S1-nya 0,33, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya 0, RHS-nya 3,33. Untuk baris S3 nilai Z-nya 0, nilai S1-nya minus 0,1, S2-nya 1, S1-nya minus 0,099, S2-nya 0, S3-nya 1, S4-nya 0, RHS-nya 1,334. Untuk baris S4 nilai Z-nya 0, nilai S1-nya 0,033, X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya 1, RHS-nya 2. Karena pada fungsi tujuan semua elemen non-negatif, maka fungsinya telah optimal, sehingga perhitungan diberhentikan setelah nilai pada fungsi tujuannya semua bernilai positif. Nilainya positif semua. Dengan hasil penyelesaian nilai dari variabel X1, nilai X1-nya 0,01 yang ini, dan X2-nya 3,3 yang ini. Maka diperoleh fungsi Z-nya sama dengan 150.000 X1 ditambah 185.000 X2. 150.000 dikali 0,01 ditambah 185.000 dikali 3,33. 1.500 ditambah 616,50 sama dengan 617.550. Dengan penerapan linear programming melalui metode simplex akan terjadi peningkatan keuntungan. Home industri Kampung Kemplang Panggang di Kemuning Palembang harus meningkatkan produksi kemplang panggang jenis kemplang lidah badak atau X2 3 kali lebih banyak dari produksi sebelumnya, sehingga terjadi peningkatan keuntungan dari keuntungan awal 335.000 didapat dari 150.000 ditambah 185.000 sama dengan 335.000. Mencapai keuntungan maksimal atau Z-max sebesar 617.550 dari sini. Maka didapat selisih keuntungan dari sebelum dan setelah dilakukan optimasi sebesar 282.550 didapat dari 617.550 dikurangi 335.000 rupiah sebesar 282.550. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.